Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Gak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bulgaria bersama Bung Iksan dan juga Coach Aji, kita akan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta terlebih dahulu. Di sana ada jurnalis Kompas TV, ada Angga yang sudah siap dengan laporannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Angga, saat ini line up sudah dirilis oleh Timnas Indonesia, oleh Coach John Herman juga, begitu. Kira-kira ada yang lebih spesifik yang Anda bisa informasikan kepada pemirsa Kompas TV terkait siapa-siapa yang diturunkan dan juga bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh pelatih? Ya baik, Radi dan juga saudara, baru saja beberapa menit yang lalu kami mendapatkan daftar susunan pemain untuk laga Timnas Indonesia melawan Bulgaria yang akan digelar pukul 8 malam nanti begitu. Dari susunan nama yang kami dapatkan ini memang ada sejumlah perubahan ya terkait komposisi tim. Tercatat ada 4 nama yang sebelumnya tidak menjadi starter namun kemudian dimainkan di laga ini. Seperti prediksi tentunya ya, penjaga gawang Cremonese, Emil Audero menjadi starter begitu, menggantikan Marten Pas yang sebenarnya di pertandingan pertama cukup bermain baik ya. Dan juga di lini belakang ada trio baru, yakni Jay, Rido, dan Justin. Bukan baru sih sebenarnya, ya, sebelumnya juga mereka sering bermain di laga kualifikasi Piala Dunia begitu, namun ini baru kembali lagi dipasangkan lagi. Lalu kemudian di tengah kami mendapat informasi bahwa Nathan Choaon yang sebelumnya tidak dimainkan, kali ini dimainkan di susunan pemain pertama begitu. Kemungkinan Nathan akan mengisi posisi sektor kiri yang kemarin dimainkan oleh Doni Tripamungkas, alumnus Liga Kompas Gramedia begitu. Lalu juga ada Joy Pelupesi yang kemarin main dari bangku cadangan. Kemudian juga masih ada Kevin Dix yang bermain di sektor sebelah kanan. Untuk striker, kami juga mendapatkan informasi ada satu pergantian, yakni Beckham Putra tidak dimainkan menjadi pilihan pertama, melainkan ada Ragnar Oratmangun. Tentu kita juga menantikan ya aksi Ragnar Oratmangun bersama timnas kali ini. Kemudian masih ada Ramadan Sananta, kemudian Mr. GBK, Ole Romeni. Ole Romeni sendiri memang sudah mencetak 4 gol bersama timnas dan 3 diantaranya di GBK. Nah, kita patut menantikan bagaimana kiprah Ole Romeni di pertandingan nanti begitu. Dan dapat kami informasikan bahwa supporter timnas Indonesia juga sudah mulai padat ya di area SUGBK. Menurut pantauan kami jumlahnya mungkin melebihi dari pertandingan sebelumnya ya, karena pertandingan sebelumnya kita tahu penonton yang datang langsung ada 26.000 dan menurut pandangan mata kami setidaknya ini melebihi dari jumlah tersebut ya Radi. Begitu, kembali kepada Anda di studio. Oke, tentu saja antusiasme mendukung timnas, supporter timnas Indonesia sudah terasa. Bahkan saya mendapat informasi tadi sore di stasiun KRL di Palmerah itu sudah banyak sekali yang memadati stasiun untuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Terima kasih Angga Nuriski melaporkan langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nanti kita akan berbahagia lagi dari sana. Dan kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya kembali melanjutkan bertanya soal Justin Hubner yang selalu punya kejutan dari pertandingan ke pertandingan begitu. Termasuk saya pikir malam hari ini juga akan ada kejutan dari Justin Hubner. Gimana melihat sosok Hubner terutama di pertandingan sepenting ini melawan Bulgaria yang peringkatnya jauh di atas Indonesia? Iya, kalau dilihat dari Hubner memang terutama di musim ini ya, bagaimana kita kalau melihat di Liga Belanda benar-benar perkembangannya sangat signifikan. Kita tahu di musim lalu bahkan 2 musim terakhir sebelum musim ini itu dia agak ada fluktuatif permainan meskipun sangat konsisten bermain timnas. Dia sempat ke Korezo Osaka tapi tidak bermain. Begitu balik lagi ke Wolverhampton Under 21 tapi juga tidak terlalu signifikan bermain di sana hingga musim ini bermain di Fortuna Sittard dan
apa yang ditunjukkan oleh Justin di Liga Belanda musim ini itu yang bisa menjadi andalan oleh timnas Indonesia saat ini. Kenapa? Karena kita tahu selain dia sangat taktis tanpa kompromi di lini belakang dengan duet bersama trionya J.I. dan juga Rizky Ridho yang punya cukup catatan apik ketika bermain di GBK. Kita belum pernah kalah ketika trio ini bermain di lini pertahanan sejak menit pertama. Jadi ini tentu bekal yang tentu tuah yang ingin kembali kita rasakan di GBK malam ini. Di satu sisi juga di kali ini John Herman itu bisa dikatakan untuk pertama kali benar-benar menugaskan ada pelatih set piece khusus, Andre Kolonaski yang juga dia bawa di timnas putra Kanada. Dan Justin Hubner juga punya potensi sangat baik dalam proses-proses bola mati terutama lewat sepak pojok karena di musim ini di bersama Fortuna Sittard dia sudah mencetak 2 gol dan itu semuanya dari set piece gitu. Jadi memang dia punya bekal yang sangat baik Justin Hubner ini terutama dalam penempatan posisinya ketika kita menghadapi set piece juga kita punya peluang set piece itu dan ini tentu bisa menjadi peluang kita untuk setidaknya kita bisa mencuri gol ke gawang Bulgaria karena kita tahu dari 3 pertandingan sebelumnya melawan Bulgaria di Jakarta sejak 1957 kita belum pernah menang. Oke, ini jadi keuntungan tersendiri ketika kita punya Hubner, seorang eksekutor set piece begitu ya, kira-kira, dan ditambah dengan pelatih set piece Andre Kolonaski yang juga punya rekam jejak baik di timnas Kanada ya bersama